Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan like dan subscribe. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan diberi umur yang penuh berkah. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah luar biasa yang penuh dengan keajaiban tentang perjalanan spiritual seorang wanita bernama Yuna. Dia harus menghadapi berbagai ujian dan cobaan saat melaksanakan ibadah umroh, mulai dari konflik dalam rumah tangga hingga kejadian aneh yang mengganggu. Yuna harus menemukan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi semua rintangan yang muncul di hadapannya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia tersembunyi yang akan mengubah segalanya. Sahabat Hasanah, mari kita dengarkan kisah perjalanan spiritual dan pengungkapan jujur dari Yuna saat umroh. Sebelum mendengarkan kisahnya, jangan lupa untuk menulis shalawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yuna dan Rizky merupakan pasangan suami istri asal Bandung, Jawa Barat. Mereka telah lama merencanakan perjalanan umrah sebagai bagian dari ibadah dan penyucian diri. Namun, sebulan sebelum keberangkatan, Yuna meminta izin kepada suaminya untuk menambah tujuan setelah umroh. Dia ingin mampir ke Mesir untuk bertemu teman-teman sekolahnya. Permintaan ini menimbulkan ketegangan di antara mereka. "Rizky, aku mau bicara," kata Yuna pada suatu malam dengan suara lirih. "Ada apa, Yun?" jawab Rizky sambil mengalihkan pandangan dari TV. "Saya ingin mengunjungi Mesir setelah umrah. Ada teman sekolahku yang tinggal di sana dan sudah lama ingin kutemui," kata Yuna hati-hati. Rizky terdiam sejenak dan tampak berpikir keras. "Tapi Yun, kita berkomitmen untuk fokus pada ibadah. Semoga kita bisa melakukan itikaf di hari terakhir umrah. Ini penting." Yuna menggigit bibirnya dan mencari kata yang tepat. "Saya mengerti, tapi ini adalah kesempatan langka bagi saya untuk bertemu teman lama. Aku berjanji salatku yang lain tidak akan diganggu, hanya itikaf hari terakhir." Meski Rizky akhirnya memberi izin, ketegangan di antara mereka masih terlihat jelas. Sebulan kemudian, saat Yuna bersiap berangkat, suasana di rumah tetap tegang. Keberangkatannya di bandara tidak berjalan seperti biasanya. Ada banyak pertanyaan dan ketidakpastian yang belum terucapkan. Selama perjalanan umrahnya, Yuna mengalami beberapa kejadian aneh dan meresahkan. Pertama, obat rutin yang selalu diminumnya tertinggal di rumah. Padahal, Yuna selalu memastikan semuanya sudah lengkap sebelum berangkat. Kedua, ia sering merasakan gatal-gatal tanpa sebab yang jelas sehingga membuatnya merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan. Di tengah gangguan cuaca tak terduga yang menunda penerbangannya, Yuna merasa semakin cemas. Yang lebih aneh lagi, Yuna merasa seperti ada yang memperhatikannya. Setiap kali dia berbalik, tidak ada seorang pun di sana, tapi perasaan itu terus menghantuinya. Berbeda sekali dengan suaminya yang terlihat santai dan tak terlihat ada masalah. Meski begitu, Yuna tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Mekah, Yuna berusaha mengabaikan keanehan yang dialaminya dan fokus pada tujuannya beribadah di Ka'bah. Namun, takdir berkata lain. Selama perjalanan menuju Ka'bah, Yuna merasakan kelemahan aneh dan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Badannya lemas, langkahnya terasa berat, dan pikirannya berputar-putar. "Apa yang terjadi padaku?" Dia berbisik pada dirinya sendiri sambil mencoba untuk tetap tegak. Setiap langkah menuju Ka'bah terasa seperti tantangan yang sangat besar. Namun, Yuna tak putus asa. Ia memohon kekuatan kepada Allah dalam setiap doa yang ia panjatkan. "Ya Allah,
kuatkan aku, kata Yuna penuh harap. Saat dia bersiap untuk melakukan tawaf, dia mengalami serangan yang sangat parah dan membingungkan. Yuna tiba-tiba pingsan dan terbaring tak berdaya di dekat gerbang satu King Abdul Aziz Masjidil Haram. Rizky, suaminya, kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong istrinya yang tiba-tiba pingsan. Dia merasa tersesat, takut, dan khawatir. Yuna langsung diberikan pertolongan pertama oleh jamaah dan masyarakat sekitar. Mereka berusaha memberikan pertolongan dengan cara tradisional, yaitu dengan mengolesi minyak angin, dikerokin, dan doa khusus untuk kesembuhan. Anggota jamaah lainnya membantunya dan memijat jari tangan dan kakinya yang ditutupi sajadah untuk membantunya cepat bangun. Puluhan ayat ruqyah Al-Quran dibacakan jamaah, hingga doa ruqyah kesembuhan yang pernah dibacakan malaikat Jibril untuk Nabi yang sedang sakit pun turut ditiupkan ke tubuhnya yang dingin dan berkeringat. Namun, hal tersebut juga tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya, petugas kesehatan masjid membawanya pergi dengan menggunakan kursi roda. "Cepat! Cepat!" teriak suaminya sambil memohon kepada petugas. "Ya, ya," jawab petugas itu, dengan cepat membuka jalan keluar dari kerumunan besar dan dengan cekatan mengarahkan kursi rodanya ke fasilitas medis terdekat. Sementara itu, Rizky menatap Yuna dengan cemas, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti langkah para petugas dengan penuh harapan dan pasrah pada kehendak Tuhan. Dia merasa itu mungkin hanya kelelahan, tapi kekhawatirannya terus mengganggunya. "Mungkin lebih baik kita antar saja Yuna ke hotel tempat kita menginap," ucapnya pada sang pemandu travel. Tanpa ragu, Ustadz langsung menghubungi dokter yang biasa mendampingi jamaahnya. Namun berbeda dari biasanya, kali ini semua dokter yang ia kenal tidak memberikan jawaban. Kepanikan mulai menyebar di antara mereka. Untungnya, ada salah satu jamaah yang berprofesi sebagai dokter, padahal spesialisasinya adalah dokter gigi. Namun, dalam keadaan darurat seperti itu, mereka tidak punya pilihan lain. Dokter gigi segera dipanggil dan segera memeriksa kondisi Yuna. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Rizky dengan wajah tegang. Dokter gigi itu berpikir sejenak sebelum menjawab, sepertinya ini lebih pada tekanan mental. Ada sesuatu di baliknya. Rizky menelan ludahnya dengan susah payah, mencoba memahami maksud perkataan dokter gigi itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, dokter menyarankan agar Yuna diberi air hangat. Syukurlah Yuna sedikit tenang setelah mendapat air hangat. Namun kondisinya masih terlihat aneh. Matanya kosong, seolah sedang mengamati dunia lain. Orang-orang di sekitarnya pun memberikan ruang bagi keduanya dan meninggalkan kedamaian serta doa yang terpancar dari hati mereka. Rizky terus memikirkan kejadian yang menimpa istrinya. Apakah ini ada hubungannya dengan temannya di Mesir, gumamnya dalam hati. Penasaran, ia pun segera mengambil ponsel Yuna yang ia sembunyikan di dalam tasnya. Namun, perangkat itu terkunci. Dengan menggunakan kecerdikan rahasia yang hanya dimiliki oleh pria beristri, Rizky akhirnya berhasil membuka kunci ponsel tersebut. Namun, percakapan Yuna dengan temannya di Mesir telah dihapus. Mengetahui hal tersebut, Rizky menahan diri untuk menggali informasi lebih lanjut. Rizky merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di sisi lain, ia memilih menghormati privasi istrinya. Dia tahu bahwa kepercayaan dan rasa hormat sangat penting dalam pernikahan. Tiba-tiba Yuna menjerit seperti kesurupan. Suaranya melengking dan menyerukan kopi hitam pahit. "Aku ingin kopi hitam pahit," teriak Yuna dengan mata terbelalak. Rizky kaget, dalam hati ia cepat-cepat berpikir, ini jin Arab atau jin Indonesia. Tak ingin terus kebingungan, ia pun langsung membawakan kopi pahit untuk Yuna. Beberapa menit kemudian, setelah meminum kopi, Yuna tampak terbangun dari kesurupannya. "Ada apa, Yuna?"
"Apa yang terjadi padamu?" tanya Rizky penuh kasih sayang, berusaha menenangkan istrinya. Yuna hanya bisa menangis, air matanya mengalir deras. Rizky memeluknya erat, berusaha memberikan ketenangan yang dibutuhkan istrinya. "Tidak apa-apa, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja," bisik Rizky lembut di telinga Yuna. Dalam pelukan Rizky, Yuna merasa sedikit tenang meski hatinya masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Setelah disembuhkan dan merasa menemukan kedamaian spiritual, Yuna merasa perlu mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Namun, dia ingin memastikan dirinya benar-benar sembuh. Malam itu, Yuna merasa sangat khusyuk di depan Ka'bah yang suci. Dia menyucikan hatinya dengan pertobatan yang tulus. Suaminya, Rizky, selalu menggandeng tangannya. Namun, tidak ada hal aneh lagi yang terjadi padanya. Akhirnya Yuna angkat bicara. Ia membatalkan niatnya untuk bertemu temannya di Mesir. Sang suami terkejut dan bertanya kenapa. Rizky menyarankan untuk menghubungi temannya terlebih dahulu karena janji harus ditepati. Yuna pun membeberkan semua rahasianya. Selama ini orang Mesir yang dihubunginya bukanlah teman sekolahnya. Dengan berurai air mata dan penyesalan, Yuna mengaku telah berbohong. Orang Mesir itu adalah selingkuhan di media sosialnya dan dia ingin bertemu dengannya. Rizky kaget seperti disambar petir mendengar pengakuan tersebut. Namun, dia juga merasa lega mendengar kejujuran Yuna. Dalam bayang-bayang Ka'bah yang megah, mereka berdua saling memaafkan dan berjanji memulihkan hubungan mereka dengan kejujuran dan kepercayaan yang lebih kuat. Pengakuan Yuna menjadi titik balik perjalanannya. Meski penuh cobaan, namun cinta dan kejujurannya pada akhirnya menjadi pilar kokoh dalam rumah tangga mereka. Demikianlah kisah Yuna dan Rizky. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan menulis shalawat kepada Nabi Muhammad. Wallahualam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.